kembali lagi dalam kelas web programming bersama Sekolah Bit. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai topik HTML dan CSS pada bagian pengenalan HTML. Di mana pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan gambar, audio, video, link di dalam sebuah file HTML. Yang pertama kita akan belajar bagaimana menambahkan gambar di dalam sebuah file HTML. Umumnya, untuk menambahkan gambar di dalam sebuah file HTML, kita menggunakan tag yang namanya adalah tag image, di mana tag image ini tidak memiliki sebuah tag penutup. Di dalam tag image, terdapat beberapa atribut yang umumnya digunakan. Bisa teman-teman lihat di layar, ini merupakan atribut tag image yang umumnya digunakan oleh para pemula, seperti atribut src untuk menentukan sumber dan nama gambar, atribut width untuk menentukan lebar gambar, height untuk menentukan tinggi gambar, alt untuk memberikan teks alternatif yang ditampilkan jika gambar tidak dapat ditampilkan, dan terakhir ada atribut title untuk membuat teks yang tampil ketika mouse di atas gambar. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh skrip untuk memasukkan gambar dalam sebuah file HTML, di mana di sini ada tag wajib yang perlu teman-teman masukkan, dan untuk memasukkan tag image, kita memasukkannya di dalam sebuah tag body. Di mana di sini, gambar yang saya masukkan telah saya taruh di dalam sebuah folder gambar. Oleh itu, kita memanggil terlebih dahulu folder gambarnya, kemudian nama filenya. Kemudian di sini saya mengatur width-nya sebesar 150 dalam satuannya adalah pixel. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam sebuah text editor. Sebelumnya, kita perlu membuat file HTML dengan nama gambar.html. Kemudian kita masukkan tag wajib dari HTML. Untuk judulnya di sini bisa saya ganti dengan gambar HTML. Kemudian pada tag body kita isikan tag untuk memasukkan gambarnya. Nah, di sini saya telah menyimpannya di dalam folder gambar, maka kita panggil terlebih dahulu foldernya. Kemudian nama gambarnya. Seperti ini. Kemudian saya ingin mengatur lebarnya dengan width 150. Kemudian kita gunakan tutupnya seperti ini. Nah, karena di sini saya ingin memasukkan 3 gambar, ini bisa kita copy saja. Kemudian kita ganti ini menjadi gambar 2 dan ini menjadi gambar 3 seperti ini. Kemudian apabila kita save dan kita jalankan di sini, kemudian kita tuliskan start gambar.html. Nah, maka pada layar teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan audio di dalam sebuah file HTML. Nah, untuk menambahkan sebuah audio di dalam sebuah file HTML, umumnya kita menggunakan tag audio. Di mana tag audio ini untuk membuat sebuah audio player. Kemudian untuk memasukkan file audionya, kita menggunakan tag yaitu tag source. Bisa teman-teman lihat di layar, ini merupakan sintak umum yang digunakan untuk memasukkan sebuah audio di dalam sebuah file HTML, di mana terdapat tag audio, dan di dalam tag audio ini terdapat tag source, di mana untuk memasukkan file audionya. Nah, apabila kita implementasikan di dalam sebuah file HTML, bisa teman-teman lihat kita memasukkannya di dalam sebuah tag body, di mana di dalam tag body kita isikan tag audionya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam sebuah text editor. Yang pertama, kita membuat dulu filenya dengan nama audio.html. Kemudian, kita akan memasukkan tag wajib dari HTML. Pada bagian title akan kita isikan yaitu audio HTML. Kemudian pada bagian tag body akan kita isikan tag wajib audio yaitu audio control. Kemudian nantinya
Pada bagian audio control ini kita isikan tag search src untuk memasukkan file audio yang ingin kita masukkan. Untuk memasukkan audio, kita panggil terlebih dahulu foldernya, yaitu audio/nada dering. Kemudian, jangan lupa kita isikan tipenya. Untuk tag audio, tipenya adalah tipe audio/MPEG. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan judul di bawah tag body, yaitu dengan memasukkan tag H4. Selanjutnya saya isikan di sini adalah cara memasukkan audio. Kemudian akan kita save dan akan kita jalankan di terminal dengan mengisikan start audio.html. Kemudian apabila kita enter, maka pada tampilan teman-teman akan muncul tampilan seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menambahkan sebuah video di dalam sebuah file HTML. Umumnya, untuk menambahkan video, kita menggunakan yang namanya tag video, di mana tag video ini digunakan untuk menyisipkan data dalam bentuk video ke dalam sebuah dokumen HTML. Tag ini akan menghasilkan tampilan berupa video player yang dilengkapi dengan berbagai kontrol video, seperti play, pause, stop, duration, tracking bar, volume, dan lainnya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di layar, ini merupakan sintak yang umumnya digunakan untuk menambahkan video, di mana terdapat tag video dan juga di dalamnya ada tag search untuk memasukkan nama videonya. Bisa teman-teman perhatikan kembali, di bawah ini merupakan tag untuk memasukkan video di dalam sebuah file HTML, di mana pada bagian body kita isikan tag video, kemudian di dalam tag video terdapat tag search untuk memasukkan file videonya. Sekarang kita akan coba mengimplementasikannya di dalam sebuah text editor, di mana di sini kita membuat file dengan nama video.html. Kemudian akan kita masukkan tag wajib dari HTML. Di sini kita rubah saja titelnya menjadi video HTML. Kemudian di dalam tag body kita isikan tag video. Kemudian di dalam tag video kita isikan tag search untuk memasukkan file videonya. Seperti ini. Di sini ada video, kita panggil dulu foldernya, yaitu folder video / nama file videonya, yaitu sekolahbit.mp4. Kemudian kita masukkan tipenya, yaitu video /mp4. Nah, karena di sini saya ingin mengatur lebar dan panjang dari videonya, kita mengaturnya di dalam tag video control dengan memasukkan atribut width-nya, yaitu 320. Kemudian untuk height-nya, di sini kita masukkan 240. Kemudian apabila kita save dan kita jalankan, di sini kita masukkan video.html. Nah, maka pada browser teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, dan ini bisa di-play. Akan muncul tampilan video seperti ini. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana atribut khusus di dalam sebuah tag video. Di dalam sebuah tag video terdapat atribut khusus seperti kontrol yang digunakan untuk menampilkan kontrol berupa tombol play, pause, stop, volume, track bar, track status, dan pada video player. Kemudian ada src atau search yang digunakan untuk
Masukkan file video jika filenya berjumlah 1. Jika teman-teman memiliki file lebih dari 1, kita dapat menggunakan URL. Kemudian terdapat atribut width untuk menetapkan lebar elemen video player. Kemudian ada height untuk menetapkan tinggi elemen video player. Kemudian ada autoplay untuk menetapkan nilai otomatis dimainkan saat browser pertama kali dimuat. Selanjutnya ada mute untuk menetapkan nilai suara dibisukan saat pertama kali browser dimuat. Dan yang terakhir adalah loop. Yang terakhir adalah loop menetapkan nilai diulang kembali jika video selesai diputar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan link di dalam sebuah file HTML. Umumnya, link atau hyperlink adalah sebuah elemen HTML yang berfungsi untuk menghubungkan suatu halaman web ke halaman web lainnya, di mana pada link HTML ini kita membuatnya dengan tag A. Di dalam tag A memiliki atribut khusus, yaitu href untuk memasukkan alamat websitenya. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, ini merupakan sintak umum untuk memasukkan link di dalam sebuah file HTML, yaitu terdapat tag A dan di dalamnya terdapat href untuk memasukkan alamat websitenya. Bisa teman-teman lihat di layar di bagian bawah, ini merupakan bagaimana kita memasukkan tag A di dalam sebuah script HTML, di mana kita memasukkannya pada bagian tag body dan kita isikan tag A untuk memasukkan linknya. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam sebuah text editor, di mana di sini saya telah membuat file dengan nama link.html. Kemudian kita masukkan di sini tag wajibnya. Kemudian pada bagian title kita isikan ini link HTML. Kemudian pada bagian body kita isikan tag A. Kemudian di sini kita isikan href-nya, yaitu karena saya ingin ini mengarah pada link Sekolah Beat, website Sekolah Beat, maka kita isikan website dari Sekolah Beat. sekolahbeat.id. Kemudian kita tuliskan klik di sini. Karena saya ingin membuat sebuah judul, di bawah tag body saya isikan H4, yaitu selamat datang di Sekolah Beat. Kemudian kita save dan kita jalankan di terminal, kita ganti nama filenya menjadi link HTML. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila teman-teman klik, di sini akan mengarah kepada website dari Sekolah Beat. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan sebuah formulir di dalam sebuah file HTML. Seperti yang teman-teman ketahui, umumnya formulir ini digunakan untuk menginputkan data oleh pengguna pada website, di mana data yang diinputkan akan disimpan di dalam sebuah database. Untuk tag yang digunakan untuk menambahkan formulir di dalam sebuah file HTML adalah tag form, di mana di dalam tag form ini membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi, seperti atribut action untuk menentukan nama file yang akan memproses data yang dikirim, atribut method untuk mengatur metode pengiriman data yang kita dapat menggunakan method get ataupun method post. Kemudian ada atribut name untuk mengatur nama formulir. Nah, terdapat perbedaan antara method get dan method post, di mana pada method get kita hanya dapat mengirimkan data dalam ukuran kecil, dan data yang dikirim akan ditampilkan pada address bar browser. Kemudian untuk method post, dapat mengirimkan data dalam ukuran besar, dan data yang ditampilkan pada address bar tidak ditampilkan.
Di dalam sebuah formulir tentu saja terdapat yang namanya field. Nah, field ini adalah elemen yang ada di dalam form yang digunakan user untuk mengisi data. Nah, di dalam sebuah file HTML juga terdapat sebuah field, di mana untuk menambahkan field kita menggunakan tag input dengan tipe-tipenya, seperti tag input, tag select, kemudian ada tag text area. Nah, fungsi dari tag input ini sendiri digunakan untuk membuat alat input dengan berbagai macam tipe. Contohnya, teman-teman ingin menggunakan input tipenya adalah teks, number, kemudian email, password, kemudian submit, dan juga file. Ataupun checkbox, reset, dan juga submit. Selanjutnya ada text select. Nah, text select ini sendiri digunakan untuk membuat form inputan berdasarkan pilihan yang sudah disediakan. Di mana select option ini dibuat menggunakan text select dengan atribut name. Lalu, di dalam select ditambahkan daftar pilihan-pilihan menggunakan option dengan atribut value. Kemudian ada tag text area. Nah, text area ini digunakan untuk membuat field berupa teks namun dengan ukuran yang lebih besar. Jadi apabila teman-teman ingin membuat sebuah field dengan inputnya adalah teks, namun ukurannya lebih besar, kita menggunakan yang namanya tag text area. Nah, ini merupakan contoh script dalam membuat formulir biodata sederhana di dalam sebuah file HTML. Apabila kita menjalankannya di dalam browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam sebuah file HTML. Di mana di sini kita akan membuat file dengan nama formulir.html. Kemudian di sini kita isikan tag wajib dari HTML dengan judulnya di sini bisa kita isikan biodata diri sederhana atau biodata diri. Kemudian di dalam tag body kita isikan yaitu tag table. Kemudian di dalam tag table kita isikan tag tr. Dan juga untuk fieldnya kita masukkan tag td, di mana di sini kita isikan nama, kemudian kita masukkan lagi tag td. Untuk di dalamnya terdapat input text-nya. Input type-nya adalah text. Kemudian kita isikan name-nya. Ini adalah nama. Selanjutnya kita isikan placeholder-nya, yaitu masukkan nama. Kemudian kita akan membuat lagi di sini untuk jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Misalkan kita isikan di sini jenis kelamin. Kemudian untuk input type-nya di sini berbeda, maka kita ubah. Di sini kita ganti input type-nya, yaitu menjadi input type dengan jenisnya adalah radio. Kemudian name-nya di sini adalah jenis kelamin. Kemudian value-nya pria. Kemudian kita isikan tutupnya di sini pria. Kemudian kita gunakan lagi ini untuk wanitanya. Kita rubah jenis kelaminnya di sini adalah dengan value-nya adalah wanita.
seperti ini. Kemudian kita akan membuat kembali untuk pada bagian tempat tanggal lahir. Kita rubah di sini menjadi tempat slash tanggal slash lahir. Seperti ini. Untuk input type-nya kita bisa menggunakan teks dengan name-nya adalah lahir. Kita mengubahnya di sini. Kemudian untuk placeholder-nya bisa kita masukkan tempat tanggal lahir. Selanjutnya kita akan membuat lagi untuk riwayat pendidikan. Maka kita tinggal copy, kemudian kita masukkan di sini riwayat pendidikan. Kemudian untuk input type-nya kita menggunakan text area, maka kita rubah, kita hapus dulu, kemudian kita masukkan text area. Selanjutnya kita masukkan name-nya itu adalah email. Name-nya di sini kita masukkan, riwayat pendidikan. Kemudian tutupnya. Selanjutnya kita akan membuat tombol submit, di mana kita menggunakan tag tr, kemudian di dalamnya terdapat tag td, dan juga button type. Kemudian kita buat lagi di sini tag td untuk button type-nya. Submit. Kemudian kita isikan tulisannya di sini, yaitu submit, seperti ini. Nah, kemudian kita save, dan coba kita jalankan. Di sini kita nama formulir 1.html. Nah, apabila teman-teman jalankan di browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi kita terkait dengan pengenalan HTML lebih jauh bersama Sekolahbit. Terima kasih.